Rasul sallallahu alaihi wasallam bersabda, perbanyaklah sholawat kepadaku, fa inna salatakum alayya maghfiratun lidzunubikum. Maka sesungguhnya sholawat kalian kepadaku adalah merupakan bisa menjadi sebab diampuninya dosa-dosa kalian. Watlubu ilayya darajah wal wasilah, dan mintalah kepada Allah Subhanahu wa taala untukku, kata Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ad-darajah wal wasilah, derajat dan wasilah. Fa inna wasilati inda rabbi syafa'atun lakum. Maka sesungguhnya wasilahku di sisi Allah Subhanahu wa taala adalah syafaat untuk kalian. Maulaya salli wa sallim daiman abadan ala habibika khairil khalqi kullihim. Maulaya salli wa sallim daiman abadan ala habibika. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin, wassalatu wassalamu ala habibi rabbil alamin, sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa nuri qulubina nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, wa la hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli bi rahmatika ya arhamar rahimin. Nawaitu ta'allum wa ta'lim, tadhakkur wa tadhkir wa naf'a wal intifa' wal ifadata wal istifada wal hatha ala tamassuk bi kitabillah wa sunnati rasulillah wa du'a ila al-huda wa dilalata ala al-khair ibtigha'a mardatillah wa thawabihi wa qurbihi min Allah ta'ala. Nawaitu ma nawa bihi as-salafus salih. Faqala mu'allif rahimahullah wa nafa'ana bihi bi ulumihi fid dharain amin. Aktsiru minas salati alayya fa inna salatakum alayya maghfiratun lidzunubikum. Watlubu ilayya darajah wal wasilah fa inna wasilati inda rabbi syafa'atun lakum. Aktsiru minas salati alayya. Rasul sallallahu alaihi wasallam bersabda, perbanyaklah sholawat kepadaku, fa inna salatakum alayya maghfiratun lidzunubikum. Maka sesungguhnya sholawat kalian kepadaku adalah merupakan bisa menjadi sebab diampuninya dosa-dosa kalian. Watlubu ilayya darajah wal wasilah, dan mintalah kepada Allah Subhanahu wa taala untukku, kata Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ad-darajah wal wasilah, derajat dan wasilah. Fa inna wasilati inda rabbi syafa'atun lakum. Maka sesungguhnya wasilahku di sisi Allah Subhanahu wa taala adalah syafaat untuk kalian. Wasallam, perbanyaklah sholawat kepadaku, maka sesungguhnya sholawat kalian adalah bisa menjadi sebab diampuninya dosa-dosa kalian. Ya. Dan mintalah derajat dan wasilah. Sesungguhnya wasilahku di hadapan Allah Subhanahu wa taala adalah merupakan syafaat untuk kalian. Nah, ini terkumpul sholawat dan minta derajat
dan wasilah untuk Nabi Muhammad SAW ada di dalam doa setelah azan. Ya. Jadi setelah azan, habis azan kita kan baca doa tuh ya. Allahumma rabba hadhihi da'wati tamah wassalatil qa'imah ati sayyidana Muhammadanil wasilata wal fadilah wasyarafa wad darajah wasyarafa wad darajatal aliyatar rafi'ah wa ba'athu maqaman mahmudan alladhi wa'attah innaka la tukhliful mi'ad. Nah, siapa orang yang baca doa ini setelah azan, ya, kata Nabi Muhammad SAW, itu bisa menjadi sebab dia nanti mendapat syafaatku. Ya, kalau kita mau dapat syafaatnya Nabi Muhammad SAW, jangan lupa setelah habis sholat, habis azan, baca doa yang tadi. Nah, kalau kita udah hafal, alhamdulillah. Dan juga nanti diajarin sama anak-anak kita, ya, biasain. Nah, habis azan, kalau misalkan kita lagi dari rumah tuh, kalau bisa bacanya bareng-bareng, ya. Sekalian ajarin buat anak-anak kita dan biasain. Kalau habis azan tuh baca doa. Dan kalau ada ketika kita lagi azan, ketika ada yang azan, apapun aktivitas kita kalau bisa diam dulu, dengerin azan dulu, ya, dengerin, jawab azan, habis itu baru baca doa. Nah, siapa yang baca doa azan tadi, maka insya Allah dia akan bisa mendapatkan syafaat dari Nabi Muhammad SAW. Nah, jadi keutamaan sholawat itu bukan sekedar kita dapat rahmat aja dari Allah, ya. Kan kalau sholawat tuh kita bisa mendapatkan rahmat dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang dikatakan, yang ada hadis Nabi Muhammad SAW, dia bersabda, man shalla alayya sholatan wahidatan sallallahu alaihi biha asyra. Siapa orang yang sholawat kepadaku sekali, maka Allah bersalawat kepada dia 10 kali. Sholawat dari Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk kita itu adalah rahmat. Nah, jadi otomatis ketika kita bersholawat sama Nabi Muhammad, kita mendapatkan rahmat dari Allah. Selain mendapatkan rahmat dari Allah, juga bisa mengampuni dosa, ya. Jadi yang bisa mengampuni dosa itu bacaan, bukan cuman istighfar, ya. Nah, ketika kita banyak dosa misalkan, terus kita istighfar, itu bisa menjadi sebab dosa kita diampunin sama Allah. Begitu juga sholawat, ya. Jadi sholawat tuh juga menjadi sebab dosa-dosa kita itu diampunin oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi makanya amalan yang paling gampang, yang paling lengkap itu sholawat, ya. Sholawat, mau sholawat apa aja tuh nggak harus pakai ijazah, nggak harus, baca aja mau sholawat apapun, ya. Mau sholawat yang pendek ataupun sholawat yang panjang, baca, nggak apa-apa. Dan nggak butuh sama ijazah, ya. Cuman kalau nanti diijazahin sama gurunya, itu mungkin lebih ya, luar biasa lagi. Tapi walaupun nggak pakai ijazah, itu sholawat juga udah boleh kita amalin, ya. Dan sholawat sekali lagi bukan cuman mendapatkan rahmat dari Allah, itu juga bisa mendapatkan, menjadi sebab diampunin dosa-dosa kita. Kemudian ketika setelah azan, baca doa setelah azan, itu yang tadi itu. Nah, itu bisa menjadi sebab kita bisa mendapatkan syafaat dari Nabi Muhammad SAW. Nah, berarti baca doa azan ini setiap hari itu 5 kali, ya. Kita minta sama Allah Subhanahu wa Ta'ala biar menjadi sebab kita nanti dapat syafaat dari Nabi Muhammad. Kita baca doa ini aja. Pokoknya setiap azan kita perhatiin, kemudian baca doanya, ya. Akan kita sering, mudah-mudahan ntar kita dapat syafaat dari Nabi Muhammad. Doanya kan begitu tuh. Nah, salah satu sebabnya biar kita dapat syafaat dari Nabi Muhammad, baca doa setelah azan. Nah,
Kemudian aktsiru min tilawatil Qur'an fi buyutikum fa innal baita alladhi la yuqra'u fihi al-Qur'an yaqillu khairuhu wa yakthuru syarruhu wa yadhiqu ala ahli. Rawahu Ar-Qutni an Sayyidina Anas radhiyallahu anhu. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam beliau bersabda, aktsiru min tilawatil Qur'an fi buyutikum. Perbanyaklah dari membaca Al-Qur'an di rumah-rumah kalian. Fa innal baita alladzi la yuqra fihi al-Qur'an, maka sesungguhnya rumah yang tidak dibacakan di dalamnya Al-Qur'an yaqillu khairuhu, sedikit kebaikannya, wa yakthur syarruhu, dan banyak keburukannya, wa yadhiqu ala ahli, dan keluarganya itu atau penduduk yang ada di rumah itu, orang yang ada di rumah itu menjadi sempit. Nah, ini kata Nabi Muhammad SAW, perbanyaklah kita membaca Al-Quran di rumah. Ya, jangan udah selesai Ramadan selesai juga Al-Quran. Ya kan, di Ramadan kita deket tuh sama Al-Quran tuh, tapi udah selesai Ramadan nih Al-Qurannya taruh lagi udah. Ya, nah, jangan kayak begitu. Selesai Ramadan Al-Quran ini juga jangan sampai berdebu lagi. Ya, tadi buka-bukanya pas Ramadan dilap lagi deh tuh Qurannya. Enggak, setiap hari Al-Quran itu dibaca. Nah, di mana dibacanya? Di rumah bagus. Quran dibaca di mana aja bagus. Yang penting tempatnya itu tempat yang terhormat, suci. Ya, mau di masjid, mau di mana. Nah, Al-Quran kalau dibaca di dalam rumah, ya, itu bisa menjadikan sebab rumah itu menjadi berkah. Kebalikannya, kata Nabi Muhammad SAW, sesungguhnya rumah yang tidak dibacakan Al-Quran. Nah, ini mungkin bisa jadi introspeksi diri kita. Rumah yang tidak dibacakan Al-Quran di dalamnya, sedikit kebaikannya, kata Nabi Muhammad. Kalau kita rasain mungkin di dalam rumah kita kebaikannya sedikit, mungkin salah satu sebabnya itu nggak pernah dibacain Al-Quran. Yang orang penghuni rumahnya itu nggak pernah ada yang baca Al-Quran, nggak anaknya, nggak orang tuanya, atau siapapun yang di dalam rumah itu nggak baca Al-Quran, dikatakan sedikit kebaikannya. Yang banyak apa? Wa yakthur syarruh. Yang banyak justru adalah keburukannya. Ya, ntar ada aja mungkin ada permasalahan di dalam rumah itu. Ya. Nah, juga wa yadiqu ala ahli. Orang yang ada di rumah itu menjadi sempit hatinya. Artinya tuh ya ngerasa kekurangan aja mungkin, atau nggak ada ketenangan di dalam rumah itu. Nah, salah satu sebabnya mungkin di situ tidak dibacakan Al-Quran. Baca Al-Quran nggak harus banyak. Ya, kalau kita belum biasa banyak baca, mau satu halaman, satu lembar, yang penting dibacain Al-Quran. Nah, ini yang mungkin kita jarang kita lakuin, atau mungkin kita jauh dari Al-Quran. Kalau kita tahu begini, baca, ya, mau ambil waktu kapan aja, mau habis sholat, mau pokoknya pas waktu kita senggang baca Al-Quran. Karena ketika kita baca Al-Quran, maka Allah Subhanahu Wa Taala turunkan tuh rahmatnya itu. Allah turunkan kebaikannya. Nanti hati kita dilapangkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Nah, itu ya. Jadi perbanyak Al-Quran, perbanyak membaca Al-Quran di dalam rumah-rumah kita. Ya. Sesungguhnya rumah yang tidak dibacakan Al-Quran di dalamnya sedikit kebaikan dan banyak keburukannya. Kalau Ramadan dulu enak tuh ya, setiap kita habis sholat atau pulang habis sholat subuh tuh masih kedengeran tuh Al-Quran. Kalau sekarang udah dengan kesibukannya masing-masing lagi deh. Ya. Nah, kemudian inna minas sunnah ayakhrujar rajul ma'a dhaifihi ila babidar, rawahu Ibnu Majah. Hadis yang ketiga,
Sesungguhnya termasuk dari kesunahan seseorang keluar bersama tamunya ke pintu rumah. Nah, ini adab ketika kita lagi ada tamu, pas tamunya mau pulang, biasanya kan kita nganter tuh. Nah, nganterin sampai depan pintu. Nah, ini termasuk sunnah tuh. Ya, mungkin yang kita taunya kebiasaan doang mungkin, tapi nggak taunya itu adalah sunnah. Ya, jadi kalau kita kedatangan tamu, pas tamu itu mau pulang, termasuk sunnah ya, kita anterin tamunya sampai depan pintu. Ya kan biasa kan kita anterin, oh ya pamit lu ya, oh ya kita anterin sampai depan pintu. Jangan pas mau pulang, ya udah ya pulang aja deh, kita duduk aja di situ. Enggak, ya kita anterin minimal sampai depan pintu. Itu termasuk dari kesunahan. Ya. Nah, terakhir satu hadis lagi, ini yang berkaitan dengan wirdul latif. Ala u'allimuka kalaman idza qultahu adhhaballahu ta'ala hammak wa qada anka dainak. Qul idza asbahta wa idza amsayta Allahumma inni a'udzubika minal hammi wal hazan wa a'udzubika minal ajzi wal kasal wa a'udzubika minal jubni wal bukhul wa a'udzubika min ghalabati dain wa qahrir rijal. Rawahu Abu Dawud. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam beliau bersabda, ala u'allimuka kalaman. Kata Rasulullah, maukah kamu aku ajarkan satu perkataan, idza qultahu, apabila engkau mengatakan perkataan tersebut, adhaballahu ta'ala hamma, maka Allah akan menghilangkan kesusahanmu, wa qada anka dainak, dan Allah akan melunasi hutangmu. Qul idza asbahta, katakan apabila kamu ada di pagi hari, wa idza amsayta, dan apabila kamu ada di sore hari, Allahumma inni a'udzubika minal hammi wal hazan. Nah, ada nih di wirdul latif. Ini doa dari Nabi Muhammad SAW. Apa artinya? Ya Allah, sesungguhnya aku berlindung kepadamu dari kesusahan dan kesedihan. Wa a'udzubika minal ajzi wal kasal, dan aku juga berlindung kepadamu dari al-ajz, lemah, wal kasal, dan malas. Wa a'udzubika minal jubni wal bukhul, dan aku juga berlindung kepadamu dari ketakutan dan sifat bakhil, sifat kikir, pelit ya. Wa a'udzubika min ghalabati dain, dan aku berlindung kepadamu dari terlilit hutang, wa qahrir rijal, dan dikuasai oleh orang. Nah, ini bacaan yang kita baca ini di wirdul latif ada hadisnya ya. Jadi wirdul latif atau rotibul atos, rotibul haddad, itu doa-doa yang dirangkum oleh ulama yang bersumber dari hadis ya. Jadi bukan cuma asal dirangkum gitu, doa begitu aja, enggak, semuanya itu ada sumbernya. Oh ini karang-karangan ulama aja, enggak, itu ada hadisnya ya. Nah, dan termasuk doa yang kita baca tuh, Allahumma inni a'udzubika minal hammi wal hazan wa a'udzubika minal ajzi wal kasal wa a'udzubika minal jubni wal bukhul wa a'udzubika min ghalabati dain wa qahrir rijal. Ini hadisnya diriwayatkan oleh Imam Abu Dawud. Nah, ini diajarkan oleh Nabi Muhammad SAW. Beliau mengatakan, kalau kita baca doa ini ya, maka Allah akan menghilangkan dari kita kesusahan dan melunaskan hutang kita. Nah, jadi ini doa buat pelunas hutang ya. Jadi wirdul latif bagus dibaca buat orang yang banyak utang. Banyak utang, baca wirdul latif, mudah-mudahan Allah lunasin hutangnya ya. Karena di dalamnya itu ada doa
wa a'udzubika min ghalabatid dain. Yang masalah utang itu a'udzubika min ghalabatid dain, dan aku berlindung kepadamu ya Allah dari terlilit utang. Ghalabatid dain itu dikuasain sama utang, artinya dia banyak utangnya ya. Nah, salah satu amalannya baca ini. Kata Nabi Muhammad SAW, siapa yang baca doa ini ya maka Allah akan hilangkan kesusahannya dan Allah akan melunasi utangnya ya. Dengan caranya gimana aja serah Allah, dan yang nggak bisa mungkin nggak terpikir sama kita, nanti Allah yang bakal beresin ya. Mungkin kan kadang kalau pikiran kita dari mana nih datangnya nih, kita nggak tahu ya. Nah, tapi kalau udah Allah yang punya urusan, idza aradallahu syai'an ayyakula lahu kun fayakun. Kita yakin kepada Allah Subhanahu wa taala, kalau Allah yang punya kehendak, Allah yang punya kepengenan, udah. Wa ma tasyauna illa ayyasha Allah, dalam surat Al-Insan. Wa ma tasyauna illa ayyasha Allah. Kepengenan kita, keinginan kita itu nggak bakalan terlaksana kecuali dengan keinginannya Allah. Innallaha kana aliman hakima. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala itu maha mengetahui dan maha bijaksana. Jadi Allah tahu apa yang ada di dalam hati kita atau yang ada di dalam keadaan kita ya. Sebelum, makanya dikatakan kalau kita itu banyak doa ya, ketika kita berdoa kita yakin kepada Allah, nggak usah mikirin nanti sebabnya gimana ya, nggak usah dipikirin ya. Udah, yang penting kita baca doa aja, mau nanti, soalnya kalau dipikirin ntar kalau sesuai dengan pikiran kita mungkin nggak selesai kadang ya. Dan kadang yang kita rencanain tuh nggak sesuai dengan rencana kita, yang kepengenan kita nggak sesuai dengan keinginan kita ya. Karena yang terlaksana itu adalah keinginannya Allah. Nah, makanya dengan kita berdoa ya, dengan kita berdoa dan kita serahin semua kepada Allah, itu minimal hati kita nanti menjadi tenang ya. Hati kita tenang dan kita serahin urusan semuanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, itu ya. Jadi doa dari Nabi Muhammad SAW yang ada juga di dalam Wirdul Latif, kalau kita baca ya, maka insya Allah kesusahan kita akan hilangkan oleh Allah Subhanahu wa taala, dan hutang-hutang kita akan dilunaskan oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, mungkin sebelum kita tutup ada yang mau ditanyain? Itu aja yang kita baca. Sholawat pas lagi naik motor. Nggak apa-apa. Sholawat mau di mana aja nggak apa-apa. Mau lagi naik motor, mau lagi naik mobil, bagus lah. Ya, daripada pas lagi naik motor diem aja, bengong aja. Mendingan baca sholawat. Ya. Bagus. Ada lagi? Iya Pak. Nah, bukan doa berarti ntar utang kita lunas, ya dibayar ntar utangnya. Jadi ini doa bisa menjadi sebab mudah-mudahan hutang kita terlunasi oleh orang dengan kita bayar. Atau cara lain, mungkin Allah pas lagi ketemu sama yang kita punya utang, orang ini bilang sama kita, ente kan punya utang sama ane ya, diingetin tuh sama dia tuh, udah ane ikhlasin dah, nggak usah dibayar. Itu caranya Allah tuh, iya kan enak begitu tuh ya. Itu pentingnya doa begitu. Jadi yang kadang kita kayak ini anak nggak sanggup nih, utangannya terlalu banyak sama dia nih ya, mau duit dapat dari mana, udah kagak kerja misalkan, anak mau usaha apa susah
Tapi dengan kita doa, udah nggak usah dipikirin. Makanya itu yang dikatakan doa mukhul ibadah, doa itu adalah intinya dari ibadah. Nah itu dia. Ya, ketika kita dari sini susah, udah doa. Nanti doa itu biar bisa bikin kita tenang. Nasallallahu alaihi kan sekarang banyak orang yang ya mungkin frustasi atau putus asa gara-gara dipikirin. Ya, gimana nih caranya nih? Udah kita jalanin kewajiban kita kepada Allah, sholat mau waktu jalanin, jangan dipikirin. Ya, jalanin kemudian baca doa. Nanti jalannya seperti apa serahin sama Allah. Ya, kadang kan tuh nggak terpikir sama kita, nggak taunya ada jalannya. Nah, itu yang dikasih sama Allah tuh. Nah, jadi gitu ya. Jadi pentingnya doa dalam Al-Quran itu banyak. Yarzuqu may yasha. Allah tuh memberi rezeki kepada kepada hamba yang Allah kehendakin, bukan kehendak kita, bukan. Ya, ini ayat penting banget nih. Yarzuqu may yasha. Allah tuh kasih rezeki itu buat orang yang Allah kehendaki, bukan kehendak kita. Kita semuanya punya kehendak, pengen punya duit banyak, tapi Allah kagak kehendakin, nggak punya, nggak bisa. Udah, rezeki itu memang udah Allah yang atur udah. Nah, gimana caranya kita menjadi orang yang yasha Allah, orang yang dikehendaki sama Allah itu? Iya. Nah, jadi bukan berarti dengan kita baca doa, berarti doa utang kita lunas sama dia, bukan begitu. Lunas dengan dibayar atau nanti dengan caranya Allah tadi itu, apa dengan ridhoin sama orangnya. Bener nih nggak usah dibayar. Iya udah, aneh udah ikhlas sama ente, aneh anggap aja hadiah buat ente misalkan gitu. Anggap aja sedekah buat ente. Apa berarti utang itu udah lunas gitu. Ya. Nah, jadi gitu ya, salah satu caranya Allah Subhanahu wa taala ketika kita berdoa, serahin sama Allah, nanti Allah yang kasih jalan. Gitu, Pak. Nah, ada lagi? Yang lain? Pertanyaan? Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana hukumnya apabila seorang mengutang tiga, terus penghasilan itu dibeliin buat usaha yang lain, itu masih halal tidak? Apa? Punya utang riba? Punya orang yang kerjanya riba itu. Oh, pekerjaannya. Hasil uangnya itu di usaha lain itu masih haram tidak? Riba ya haram. Iya, maksudnya penghasilan keuntungan itu dibikin usaha lain itu buat dagang. Nggak berkah, sesuatu dari yang haram tuh nggak berkah. Misalkan ada orang ya, rentenir ya misalkan ya, minjemin duit sama orang, apa kalau sekarang bangke yang apa, minjemin duit, ntar misalkan ada orang minjem duit 200.000, nah, pulangin sama dia 250.000, ya, nah itu riba tuh. Dari duitnya itu 50.000-nya tuh dia bikin usaha lagi, puterin lagi, itu nggak berkah. Ya, usahanya dia dari sesuatu yang haram itu nggak berkah. Ya, dosa nggak ribanya? Ya, ribanya dosa besar. Ya, dan apa yang ada yang ketika dia kembangin, oh enggak, tapi usaha dia maju. Ya, tunggu aja waktunya, itu juga bakalan jatuh. Ya, karena usaha yang dibangun dengan sesuatu yang haram itu nggak berkah. Oh, dia enak usahanya maju, ya mungkin usahanya maju, tapi ntar ibadahnya mungkin, ntar anak-anaknya, ya. Jadi orang sukses tuh bukan dilihat dari banyak hartanya, enggak. Ya, ada orang banyak harta tapi lupa sholat. Nggak usah orang dah, dulu kita udah mungkin dah, kita lagi enak, zaman-zamannya enak misalkan, sukses, kadang kita lupa ke masjid, ya. Dan kita sampai lupa sholat, apa berkah itu? Nggak berkah. Banyak duitnya kita, kerjaan kita yang ngelupain kita sama Allah, itu nggak berkah. Nah,
rezeki yang berkah, harta yang berkah itu ketika kita dapetin, kita semakin dekat sama Allah. Ya, kita makin enak ibadah. Ntar keluarga kita, anak-anak kita makin jadi anak-anak yang soleh, solehah. Itu berkah tuh. Ya. Tapi kalau cuman banyak doang, nggak berkah, itu ntar ada aja. Kita susah buat sholat misalkan, kita susah buat ibadah, ntar anak-anaknya pada bandel, pada ngelawan, nah, gitu. Ya. Nah, jadi segala sesuatu itu perlu dengan keberkahan, karena dengan keberkahan itu nanti pengaruh sama diri kita, gitu ya. Nah, jadi ya jangan cuman asal udah dari sini aja nggak apa-apa, kan udah apa namanya dipakai buat usaha lagi, ya. Pakai usaha dari yang halal. Ya. Penting kita itu makan atau apa namanya punya penghasilan yang halal itu penting, ya. Al halalu bayyin wal haramu bayyin. Halal itu jelas dan haram juga jelas. Yang halal kita ambil, yang haram kita tinggalin. Karena sesuatu yang halal tuh nanti bisa dilihat dari diri kita. Kita gampang nih buat ibadah nih. Nah, mudah-mudahan rezeki kita itu yang kita makan tuh banyak yang halal, mudah-mudahan. Tapi ketika kita susah buat ibadah, tanda tanya tuh. Aku buat sholat susah ya, buat zikir lupa mulu, tanda tanya tuh. Takutnya di dalam diri kita masih ada sesuatu yang haram. Karena ya yang makan halal tubuhnya akan taat, mau nggak mau. Kalau yang makan haram tubuhnya akan maksiat, mau juga nggak mau. Itu hadis Nabi Muhammad SAW, ya. Man akalal halal taat jawarihuhu sya'amaba. Siapa orang yang makan halal, taat anggota tubuhnya, mau nggak mau dia pasti taat. Wa man akalal haram asad jawarihuhu sya'at anaba. Siapa orang yang makan haram, maka anggota tubuhnya dia akan bermaksiat, mau nggak mau. Ya, aneh kayaknya nggak mau kesini tapi digampangin aja buat maksiat. Nah itu mungkin salah satunya nasallallahu alaihi gara-gara yang haram. Ya. Nah, jadi penting banget ya buat diri kita ataupun juga buat keluarga kita, kasih sesuatu yang halal. Ya, sayangin diri kita. Sayangin diri kita. Walaupun misalkan nasallallahu alaihi sekarang aneh makan yang haram tetap aja sehat, enak semua, entar ke depannya. Ya. Dan itu juga termasuk dari rahmatnya Allah Subhanahu wa taala. Dikatakan ummati ummatum marhumah, kata Nabi Muhammad SAW. Umatku ini adalah umat yang dirahmati oleh Allah. Kalau orang kafir diazabnya di akhirat. Ya, orang kafir ada kebaikan itu dikasih cash di dunia. Ada orang bukan Islam nih, dia ngelakuin kebaikan, itu dikasih di dunia. Makanya kita lihat enak-enak hidupnya. Ya, mungkin hartanya banyak, duit. Emang dikasihnya di dunia dia. Tapi di akhiratnya udah nggak ada kebaikan lagi, udah tinggal azab aja. Tapi kalau orang mukmin dia tuh diazabnya di akhirat, di dunia. Dikasih cobaannya biar selesai dosa-dosanya di dunia, biar nanti di akhirat udah diampunin sama Allah. Ya, nasallallahu alafiyah. Misalkan kita banyak dosa, atau tadi itu ada sesuatu makanan yang haram di dunia, ntar kita sakit, ntar kita apa namanya susah, nah itu memang udah terima aja udah, ya, karena itu salah satu sebab biar diampunin dosa-dosa kita. Itu juga saking rahmatnya Allah Subhanahu wa taala buat kita, kasih sakitnya di dunia, nanti di akhirat nggak dikasih sakit lagi, udah diampunin dosanya. Ya, makanya ketika kita sakit udah kita apa namanya husnudzon sama Allah Subhanahu wa taala. Ini mungkin buat ngampunin dosa-dosa kita yang dulu-dulu tuh, yang dulu-dulu udah numpuk, sekarang lagi dicuci. Nah, gitu. Ya, makanya kan kadangnya kayak gitu. Ada orang yang ngelakuin sesuatu yang apa dosa besar misalkan, terus sebelum meninggalnya dikasih sakit, itu rahmat. Ya, rahmat dari Allah Subhanahu wa taala biar hapus dulu dosa-dosanya. Gitu. Ya. Nah, jadi gitu. Nah, ada lagi yang lain? Ya.
La labbaik wala sa'daik, kata Allah Subhanahu wa taala. Maluka haram wa malbasuka haram, kata Nabi Muhammad SAW. Siapa orang yang umroh haji pakai duit yang haram, ketika dia ngomong labbaik Allahumma labbaik, langsung dijawab sama Allah Subhanahu wa taala, la labbaik wala sa'daik. Ente bukan biasanya kan labbaik Allahumma labbaik, ya Allah aku penuhi panggilanmu, ya disambutkan sama Allah biasa. Kalau orang yang makanan yang pergi haji atau umrohnya dengan yang haram, la labbaik wala sa'daik, kata Allah, nggak ada panggilan buat kamu, ya. Harta kamu yang digunain haram, pakaian yang kamu gunain haram, nggak ada umroh mabrur, nggak ada hajam mabrur, nggak ada, ya. Mardud yang ada, umroh mardudah wa hajjan mardud, umrohnya ditolak dan hajinya juga ditolak. Walaupun ntar pulang haji, pulang umroh dipanggil Pak Haji deh misalkan, Pak Haji, orang nggak tahu, misalkan oh ini duit habis korupsi nih buat haji biar nyuci apa? Penyucian uang haram dipakai buat haji misalkan, nggak bersih, nggak. Sama seperti kita lagi sholat, wudhunya pakai air kencing misalkan, nggak sah sholatnya. Ya justru malah bawa najis, ya. Jadi nggak boleh sesuatu yang haram digunakan buat halal, buat apa? Buat ibadah. Apa? Oh, jadi bukan motor mobil aja cicilan, bukan rumah aja, umrah juga cicilan. Ya, umroh haji itu bagi yang mampu, ya kan, gitu kan. Rukun apa? Islam, ya. Rukun Islam yang kelima, pergi haji jika mampu, ya kan. Bukan haji dipaksain, bukan. Haji bagi yang mampu, umroh bagi yang mampu. Kalau masih kredit ya belum mampu, umrohnya kredit. Ntar aja udah, kalau udah mampu baru. Makanya orang sekarang tuh ibadah tuh ya apa namanya, bukan buat apa ya, bukan karena Allah ya. Kadang-kadang makanya itu setan tuh licik deh, bukan pinter ya, licik deh ya. Ibadah kelihatannya ibadah, tapi yang diniatinnya bukan karena Allah. Banyak ya, wah ini umroh, ini haji, ntar pulang dibilang Pak Haji, wah ente udah pernah ke sana belum? Udah pernah ke Mekah belum? Aneh udah, dulu enak di situ, wah buat cerita doang ya. Biar dibilang oh ente udah, iya masya Allah ya, enggak gitu. Ya. Nggak bisa, jangan. La yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Allah nggak maksain ibadah semua. Kita bisa ini tiap Sabtu kita umroh haji nih, tamah kata Allah. Ya kata Nabi Muhammad SAW. Siapa orang yang sholat subuh berjamaah, duduk di masjidnya, i'tikaf, baca dia zikir, ini termasuk zikir kan kita? Baca apa? Kitab, baca hadis, sampai hatta tatlu asyams, sampai terbit matahari kemudian sholat. Ya. Itu seperti kaman hajah wa umrah tamatain kata Nabi Muhammad SAW. Mau kamu qala, seperti pahalanya seperti dia haji dan umroh sempurna. Ya, hajinya orang yang belum mampu, ini dia hajinya. Tiap hari kita bisa haji, nggak harus maksain sana, nggak harus. Kalau mampu baru, ya. Di rumah kita ada, ya, bahkan lebih afdal daripada kita nyium hajar aswad. Siapa di rumah kita? Orang tua. Cium tangannya, perhatiin muka wajahnya, ngelihat wajahnya orang tua dengan rahmat tuh lebih afdal daripada ngelihat Ka'bah. Ya. Nah, jadi nggak harus kita maksain
Enggak. Kalau kita mampu baru berangkat. Kalau belum mampu ya ntar udah selesai haji umroh pulang puyeng dia. Namanya haji puyeng ntar deh. Umroh puyeng dia pulang. Oh ini belum kebayar, ntar cicilannya gimana? Pas itu kerjanya udah selesai udah. Nggak ada usaha, ditagihin terus sama dia. Pak Haji ditagih utang Pak Haji. Jangan ada, ya, yang biasa-biasa aja gitu ya. Jangan maksain, ya. La yakallifullahu nafsan illa usaha. Nggak usah maksa-maksain deh. Ininya aja gitu. Nah, gitu ya, Pak. Nah, ada lagi yang lain? jadi Pak Haji ya. Ada lagi yang lain? Baik. Apaan nggak denger? Orang Islam ketemu Allah nggak? Ketemu ntar di akhirat. Di sini nggak bisa. Ketemunya ntar di akhirat. Di sorga ketemunya. Kalau di sini nggak bisa ketemu. Iya, mudah-mudahan ketemu ntar, amin. Kita ketemu. Mudah-mudahan ketemu ntar di akhirat. Berat amat di pertanyaannya. Nabi Musa aja nggak mampu ketemu di dunia ya. Ini beliau mau ketemu Allah. Ada di dalam Al-Quran ya. Apa tuh? Nadhirah ila rabbiha nadhirah. Nanti orang-orang mukmin, orang-orang muslim tuh, dan bahkan itu adalah termasuk nikmat yang paling besar, yang melebihi nikmat surga. Ya, kenikmatan surga itu nanti Allah Subhanahu wa taala mengatakan, wahai, pas lagi udah di surga nih, udah orang-orang muslim masuk surga, orang-orang mukmin, udah nikmat yang ada di surga tuh. Allah bilang, gimana kamu dapatkan surga yang aku kasih buat kamu? Kata orang, wah nikmat ya Allah. Mau nggak kamu aku kasih satu nikmat lagi yang lebih dari ini? Bilang orang-orang ahli surga. Ada lagi ya Allah yang lebih nikmat dari surga? Ada, kata. Apa itu? Uhilla lakum ridwani. Sekarang aku berikan engkau keridhaanku dan engkau bisa melihat zatku, kata Allah Subhanahu wa taala. Tapi jangan dipikirin sekarang. Pikirin sekarang ntar ngeblank lagi. Oh gimana ntar Allah? Nggak bisa. Allah nggak bisa digambarin di dunia. Tapi nanti di akhirat kita bisa. Ya, mudah-mudahan kita termasuk orang-orang yang dipilih oleh Allah Subhanahu wa taala biar bisa melihat, memandang zatnya Allah. Ya, tapi jangan dibayangin sekarang, oh wajahnya Allah begini. Enggak, laisa kamitslihi syai'. Allah enggak seperti dengan apapun. Ya, mukhalafatun lil hawadits. Allah berbeda dengan makhluknya. Ya, jangan dipikirin sekarang dah, ntar. Tapi nanti di akhirat bisa. Nah, berat banget tanya. Nah, ada lagi yang lain? Udah ya? Ayo Pak. Itu di hari Selasa itu Adro, itu isinya itu dari tawasul sampai ke doa dari sampai jet. Jet itu ditambahkan lagi doa untuk orang tua yang sudah tiada, baik anak yang sudah tiada, itu boleh apa enggak? Terima kasih. Waktu kita, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Habis asar, Selasa tuh, kalau hari Selasa kan kita baca hadroh di sini ya, hadroh basaudan. Itu doanya benar. Isunya tentang tawasul semua tuh, tawasul, semuanya ada di situ. Nah, nanti di akhirnya ditambahin doa buat anak,
orang tua ya, orang tua yang nggak ada, boleh nggak? Boleh, bagus banget. Kita niatin doa-doa itu buat orang-orang tua kita, boleh, boleh banget, dan bahkan bagus. Kita niatin semua amal ibadah kita buat orang tua itu pahalanya dilipat gandain lagi. Ya, sholat kita niatin buat orang tua, taklim kita niatin buat orang tua, sedekah kita buat orang tua, apalagi baca Quran kita buat orang tua, itu bahkan pahalanya dilipat gandain lagi sama Allah. Karena ketika kita niatin buat orang tua, itu kita termasuk menjadi anak yang bakti sama orang tua. Ya, jadi anak yang soleh. Nah, ketika itu dilipat gandain oleh. Jadi diniatin aja. Walaupun misalkan nggak ada doa khusus buat ini, dalam hati aja kita niatin. Ya Allah, doa ini semuanya saya niatkan buat orang tua karena yang udah nggak ada. Boleh, boleh banget. Ya. Sama-sama. Semangat. Ini kalau yang tahu. Benar. Iya, benar. Ketika kita ingat sama orang tua, maka nanti insya Allah anak-anak kita juga ingat sama kita, insya Allah. Ya. Nah, ada ya? Ada lagi? Wallahu a'lam bishawab. Nah, mudah-mudahan ilmu yang kita baca, ilmu yang kita pelajarin jadi ilmu yang manfaat, ilmu yang barakah, yang bisa mendekatkan kita kepada Allah, mendekatkan kita kepada Nabi Muhammad SAW. Ala hadhihi niyyah wa ala kulli niyatin salihah wa ila hadrati Nabi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Ya Rabbana tarafna bi annana tarafna wa annana asrafna ala al-ghadab fatub alaina tauba taghsilu kulla hawba wastur lana al-awrati wa amin ar-rawati waghfir liwalidina rabbi wa mauludina wal ahli wal ikhwani wa sairil khillani wa kulli dhi mahabba aw jiratin suhba wal muslimina amin rabbi fasma fadlan wujudan man la biktisabin minna bil mustafa rasuli nahdha bikulli suli salla wa sallam rabbi alaihi adal habbi wa alihi wa sahbihi idada qasi suhbi walhamdulillahi fil badi wa tanahi hamdan kathiran daim mahabbatin nasa'im da'uhum ya subhanakallahumma wa tahiyyatuhum fiha salam wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin subhanakallahumma wa bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik wa lakum minkum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.